Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy di kala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim, selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh sikap menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan, kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib, dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada
sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur. Semacam Umar bin Khattab, di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian, suatu imtihan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kenapa datangnya ujian dan musibah itu? Tetapi setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah, yaitu umat Islam diboikot, dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabat Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu mengisahkan, qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan, bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu bersama sahabatnya bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir, sehingga Rasulullah menyadari hal itu, mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini, dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu
fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnataini wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri, tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi, kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Nah, wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan, tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya, ya. Yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami, Rasulullah menyatakan sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru pada waktu itu. Padahal sahabat tidak ada yang bertindak tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan, kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal, yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur, kemudian menggalang beberapa sahabat, ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar, bagi Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat pemberani, pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka kelompok-kelompok yang tercerai-berai di Palestina itu, takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin, orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai-berai, ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya dari berbagai faksi yang ada di sana, tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran.
bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung, ya, sebagian tokoh Hamas lari ke Libanon, lari ke Beirut, ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman alal Ka'bah. Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim wa damil muslim a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit, mengirim VCD pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar nih. Kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansukhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil.
Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil, seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Ya. Dia sendiri sembunyi, tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Ya. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya, Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, "Faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'afun aw fi waqtin huwa fihi mustad'afun falyamal bi ayati as-sabri was-safa amma yu'dhillaha wa rasulahu minal ladzina utul kitaba wal musyrikin." Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut, silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qaidun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya, silahkan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau? Fatwa beliau, "Falyamal bi ayati sabri was-safa amman yu'dhillaha wa rasulah." Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir
wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi kata Allah. Orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah, upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para mufassirin, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal qudrah, kemampuan, kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1000 pesawat, kita harus memiliki 1000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.